Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Namun saat ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu perkenalkan, nama saya Intan Pinastin selaku guru kelas 5 yang akan diobservasi oleh Ibu Widayanti selaku calon guru penggerak angkatan 11. Oke, terima kasih Bu Intan. Oke, Bu Intan, pada saat ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, di mana kegiatan ini dilakukan sebelum saya nanti masuk ke kelas Bu Intan untuk melakukan observasi kelas. Nah, dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Intan. Boleh Bu Intan? Boleh. Oke, terima kasih ya. Nah, kira-kira pelajaran apa nih nanti yang akan saya observasi di dalam kelas? Saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PKN. Oke. Nah, tentunya di dalam rencana pembelajaran tersebut terdapat tujuan pembelajaran nih yang ingin Ibu Intan terapkan nanti di dalam kelas, seperti apa itu? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan 5 sila Pancasila. Peserta didik juga mampu menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarganya. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu peserta didik mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarganya. Oke, terima kasih. Itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Intan sampaikan ya nanti. Nah, tentunya di dalam pembelajaran nanti ada area pengembangan nih yang ingin Ibu Intan capai. Kira-kira pengembangan seperti apa nih? Baik, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu satu, aspek pengetahuan, di mana siswa mampu menyebutkan kegiatan sehari-harinya yang ada di lingkungan keluarga dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan terakhir, aspek keterampilan, yaitu siswa mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarganya. Oke, tentunya seperti yang Ibu Intan jelaskan tadi, jadi ada dua aspek ya Bu ya. Ada satu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentunya ada strategi pembelajaran nih yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Dan di dalamnya juga ada medianya apa kira-kira ya, model pembelajarannya juga seperti apa kira-kira. Baik, dalam strategi yang saya siapkan yaitu membentuk siswa menjadi kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Nah, model yang akan saya gunakan adalah problem based learning yaitu PBL ya. Lanjut, media yang saya gunakan di dalam kelas itu saya memakai buku PPKN, gambar-gambar sila Pancasila. Oke, iya. Jadi sudah jelas ya semuanya mencakup tentang strateginya, modelnya, dan termasuk media yang akan Ibu suguhkan nanti ya tentunya. Nah, kira-kira nih kapan nih Bu Intan akan melakukan rencana pembelajaran ini? Baik Ibu, insya Allah saya akan melaksanakan pada hari Sabtu ya Bu. Oke, siap. Jadi hari Sabtu ya, jadi kan kalau kita nih guru kelas, jadi dikhususkan pas jadwal PPKN ya. Nah, kira-kira nih Bu Intan dari percakapan praobservasi ini, apakah ada manfaat gitu untuk Bu Intan? Jelas Ibu, ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, maka saya akan lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran di dalam kelas tersebut. Oh iya, bagus. Jadi bisa lebih mempersiapkan diri ya, dan tahu gitu apa yang akan disiapkan nantinya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, Bu Intan, terima kasih atas waktunya. Saya kira di dalam percakapan
mudah-mudahan nanti di dalam pelaksanaan observasi di dalam kelas kita diberikan kelancaran. Oke. Nah, perlu Ibu Intan ketahui juga bahwa observasi yang akan saya lakukan nanti yaitu tentang supervisi akademik, di mana nanti salah satu manfaatnya yaitu bisa mengetahui dan mengevaluasi tentang jalannya pembelajaran yang ingin Ibu Intan lakukan nanti di dalam kelas. Oke, saya tidak cukup. Terima kasih Bu Intan sekali lagi atas waktunya. Sehat-sehat bagi Bu Intan. Kita akhiri saja percakapan perobservasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Ibu. Agil Saputra, Ahmad Dafa, Akmal El Ajam, Sakit ya? Al Kahfi, Andara, Azka, Bilqis, Tarisa, Egi, Elsa, Fajri, Ilman, Umaira, Ihsan, Muhammad Rizki, Muhammad Aufan, Mulyana, Nafis, Nuri, Radit, Reva, Riki, Risalah, Rizky Praditya, Salsabila, Sanas, Ulfa, Zaka, Dery, Afnan, Muhammad Rifki, Aldi. Sebagian ada yang sakit, sebagian ada yang izin ya. Untuk yang sakit mari kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Oke, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan siapa yang suka mewakilinya? Evan? Oke. Siap. Dulu ya, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya, 5 dasar Pancasila itu dihasilkan melalui proses sejarah panjang yang dilalui oleh para pendiri bangsa ya. Nilai-nilai Pancasila ini pada dulu Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar Pancasila ya. Pada saat itu sidang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu apa? BPUPK. Iya, BPUPK. Pada tanggal berapa ada yang tahu? 1 Juli 1945. Benar, 1 Juli 1945. Yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila ya. Sebelum pidato tersebut disampaikan, telah lebih dari 30 pembicara mengumumkakan pandangannya tentang dasar negara ya. Di sini Ibu akan sedikit menontonkan video tentang Pancasila dalam kehidupan kita ya. Perhatikan dulu. Silakan kalian amati dulu ya. Di sini ada sedikit potongan video. Akan lebih dipandang sebagai simbol lahirnya kebangsaan. Ya. Cita-citanya selalu disuarakan setiap tahun. Semangat kebangsaan saat ini membutuhkan energi. Semangat kebangsaan saat ini sudah banyak berubah. Semangat kebangsaan bukan status warga negaraan semata. Semangat kebangsaan lahir dari pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Semangat kebangsaan dapat diselaraskan dalam pengenalan setiap poin-poin Pancasila seperti Tuhan yang Maha Esa, menghormati antara makhluk lain sehingga tercipta kerukunan hidup. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kegiatan kemanusiaan seperti saling tolong-menolong antara sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Silakan kita dipimpin oleh kebijaksanaan dalam mensuarakan program. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan suara bersama dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Kami, negeri pejuang ini pantas untuk bangkit. Jangan hiraukan rasa sakit bila selamanya tidak ingin menjadi besar. Saatnya bangkit. Terima kasih kepada para pendahulu kami. Meski langkah kami belum berarti, namun kami ada untuk diri. Nah, itu potongan dari Pancasila ya. Yang dimana Pancasila itu dalam isi 5 Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah di sini kita akan bertanya dulu ya, pengalaman ketuhanan yang Maha Esa itu contoh yang berada di lingkungan rumah dulu. Nah, apa yang biasa kalian lakukan ketika pengalaman sila Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa? Contohnya apa? Boleh. Dan yang kencang apa? Sholat. Terus apa lagi? Mengaji. Terus apa? Nah, bisa membantu orang tua. Nah, itu contoh ketuhanan yang Maha Esa ya, yang baik-baik itu di rumah. Kalau di sekolah contohnya apa? Biasa kita melaksanakan pada hari Jumat apa? Ya, sholat duha. Terus apa lagi setelah mulai sholat duha? Membaca Maulid. Nah, ya. Terus apa lagi sedekah Jumat. Nah, itu ada pada pengamalan sila Pancasila. Yang keberapa? Yang ke-1 ya. Lanjut. Sekarang kita mau bertanya lagi pengalaman kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang sudah dijelaskan mungkin pada pelajaran di kelas 40. Bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu contohnya apa kalau di sekolah? Pinter. Yang kencang apa? Saling kenal. Salah satunya itu apabila ada teman kalian yang meminjamkan
meminjam pensil harus kalian pinjam. Ya, meminjamkan harddisk harus kalian pinjam. Tapi yang meminjamkan juga, yang dipinjamkan juga jangan sampai ya mengambil hak orang lain juga ya, tetapi harus dikembali. Contoh kalau di luar sekolah apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan contoh di luar sekolah? Ya, boleh membantu pakai mesin, boleh. Apalagi workshop yang siapa lagi yang bisa menjawab? Contoh kemanusiaan yang adil dan berada di luar lingkungan sekolah. Apa, Elsa? Ya, boleh membantu orang yang susah. Atau bisa saja ketika ada orang yang terjatuh atau ada ibu-ibu yang membawakan belanjaannya terjatuh, kita tolong. Nah, itu contoh apa? Pengamalan sila Pancasila kedua. Ya. Nah, perhatikan lagi. Sekarang kalian boleh membuka LKS-nya pada halaman 3. Silakan. Pembelajaran pendidikan Pancasila ini yang akan dilakukan di kelas 5 itu merupakan pembelajaran yang penuh dengan aktivitas. Ya, yang penuh dengan aktivitas. Kalian akan mengembangkan kemampuan yang kalian miliki berdasarkan minat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Silakan sekarang ya kalian pelajari dulu sedikit, itu kasih waktu 3 menit untuk membaca dulu. Nanti apa yang kalian baca boleh kalian tanyakan ke ibu apa yang belum mengertinya. Dibaca dulu sedikit di halaman 3, silakan. Dari penjelasan yang barusan Ibu sudah jelaskan dari sila Pancasila yang pertama dan yang kedua, apa yang akan kalian tanyakan ke Ibu? Apa yang belum kalian mengerti? Contohnya misalnya Ibu bagaimana nih kalau gini apa, silakan pertanyakan sama Ibu, nanti Ibu akan menjawab. Boleh ada yang nanya? Ayo. Jangan malu-malu, jangan takut salah. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu akan bertanya pada salah satu anak, ya. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, udah Ibu aja yang nanya. Ya, pertanyaan Ibu untuk Zahra. Sebutkan isi Pancasila.
Ya, kita tepuk tangan untuk Dara. Selanjutnya Ibu akan bertanya dulu ke Kalisa. Apa lambang Pancasila yang pertama? Ya, yang pertama kan bintang. Ibu akan bertanya lagi sama Nafis. Apa lambang Pancasila yang kedua? Apa? Ya. Selanjutnya Ibu bertanya lagi sama satu orang lagi ya. Apa pengamalan Pancasila yang pertama yang tadi sudah Ibu jelaskan, Bapak? Pengamalannya yang pertama apa? Di lingkungan keluarga aja. Apa? Boleh, terus? Ya, tolong menolong sama adik atau kakak ya. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu lanjut ya. Sekarang karena di sini juga kita mempelajari tentang Pancasila, maka Ibu akan sedikit memutar video juga. Kita breaking dulu sebentar, jangan ngaku-ngaku. Ya, kita akan breaking dulu nyanyi Garuda Pancasila. Silakan kita akan nyanyi bareng-bareng. Ya, tidak ada yang malu-malu ya, jangan ada yang malu-malu. Oke. Ini termasuk dari pengamalan sila Pancasila ya. Silakan. Sudah tahu kan lagunya? Ya. Kalau ada teksnya yang belum tahu. Kita breaking dulu sebentar biar tidak aku. Lihat sana, lihat sini, pegang sana, pegang ini, nggak boleh ya. Nah, lanjut. Sekarang buka LKS-nya, dilanjutkan halaman 4. Ya. Maaf, bukan halaman 4. Tapi halaman 13. Pegang. Nah, di sini ada Pancasila yang merupakan petunjuk dalam berperilaku, ya. Di sini kita akan jelaskan sedikit Pancasila itu petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa disebut pedoman, ya, karena mencakup dari semua sila yang ada Pancasila itu, termasuk itu pada diri kita sendiri, ya, kehidupan diri kita sendiri, ya. Di sini Bapak Soekarno mengungkapkan dalam proses munculnya ide tentang Pancasila. Aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Nah, melalui ungkapannya itu kalian dapat mengetahui bahwa Pancasila itu merupakan satu ide yang muncul atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Ya. Di sini lanjut, kalian tadi sudah mempelajari tentang pengamalan poin 1 sama poin 2. Nah, di sini ada poin 3, Persatuan Indonesia. Setelah kalian tadi selesai menonton penggalan video yang Pancasila, kalian harus tahu apa itu Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia itu berarti bersatu. Kita tidak ada yang boleh saling, kalau di sekolah contohnya tidak ada yang boleh saling apa? Kalau di sekolah, contoh
apapun ya. Contoh misalkan kita apabila di rumah, contoh kita di rumah, ketika kita misalkan ada orang tua yang menyuruh kita, perhatikan, yang menyuruh kita, contoh adik minta tolong ke sana, kakak ke sana, misalkan adik membeli minuman, kakak membeli makanan, contoh ya, itu contoh bersatunya kita tidak boleh saling menuding, contoh gini, udah adik aja yang beli, kakak jangan, nah tidak boleh seperti itu ya, tapi kita harus itu contoh dalam kehidupan di rumah. Nah, kita contoh di sekolah Persatuan Indonesia itu kita harus bersatu dalam kondisi apa? Lanjut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, rakyat itu kita harus dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus benar-benar yang memimpin kita itu bermusyawarah dulu. Contoh ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi pemimpin kita itu harus bijak, ya. Tidak ada yang semena-mena gitu. Tetapi kita harus bermusyawarah ya dengan kebijakannya. Gitu. Lanjut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus bersikap harus bersikap adil. Nah, dalam keadilan sosial, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita sebagai contoh misalnya yang di atas kepada kita itu harus adil dalam hal apapun. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Kita itu sebagai warga negara Indonesia harus menerima hak yang seadil-adilnya dari yang di atas. Nanti ya? Ya, oke. Lanjut. Di sini Ibu akan melakukan Ibu akan memberikan dulu selembaran LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Silakan kalian berkelompok untuk mengisi soal ini. Nanti setelah selesai mengisi, kita akan membahasnya bersama-sama. Silakan kelompok 1 ini ada 4 kelompok ya. Silakan berebut dulu ya untuk mengisi kelompoknya. Ayo, nanti akan kita bahas sama-sama. Nama kelompok aja. Nama kelompok 1. Silakan berebut dulu untuk mengisi LKPD-nya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Ya. Coba boleh ke belakang aja. Sekarang itu 12. Ya. Tanggal 12. Ibu kasih contoh untuk itunya, untuk grup ya. Ibu akan kasih nama kelompok 1-nya ini grup warna hijau, kelompok 2 grup warna merah, kelompok 3 warna pink, kelompok 4 warna biru. Jadi tulis kelompoknya, tulis nama kelompok itu per kelompok ya, per nama kelompok. Silakan ditulis nama-namanya sesuai nama kelompoknya. Kelompok hijau siapa saja? Di sini aja di atas. Silakan. Ayo lakukan itu kelompok. Ikut apa? Iya, boleh beda. Khusus dari sini aja. Silakan. Ya. Apa? Tanggal 12 bisa. Ayo. Ya.
Nah, sudah selesai itu? Di sini juga ada LKPD yang harus kalian isi, ya. Penamalan sesuai dengan lambang Pancasila ini, ya. Penamalan sesuai lambang Pancasila ini. Kalian tahu kan apa di setiap lambang ini poin-poinnya? Pasti kalian tahu kan?
pengamalannya. Ya, tulisan pengamalannya apa yang pengamalan nggak dijelaskan pengamalan yang tadi sudah bisa jelaskan pengamalan apa saja yang ada pada poin-poin Pancasila tersebut. Ya, silakan kalian isi dulu. Ya, Pak. Ya, pengamalannya apa saja? Contoh itu padi dan kapan, poinnya apa? Coba. Apa? Tadi sudah dijelaskan kan ya. Itu pada kayak padi dan kapan itu poin Pancasila berapa? Nah, yang kelima itu apa? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tulis contoh pengamalannya mau di sekolah atau di lingkungan keluarga. Nah, ya, ditulis. Kalau ada yang susah boleh ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang susah boleh dituliskan dikasih bocoran dulu satu ya, yang lambang sila Pancasila pertama ya. Lambang sila Pancasila pertama itu kan sudah tadi dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kalau untuk lambang poin pengamalan sila Pancasila pada poin pertama ketuhanan yang Maha Esa itu di sekolah itu contohnya sebelum belajar kita apa dulu? Nah, berdoa. Nah, seperti itu ya. Jadi yang harus kalian isi itu poin-poin pengamalannya seperti apa? Silakan. Kalau ada yang masih sulit, boleh ditanyakan. Ini apa? Bagian apa ini? Nah, Persatuan Indonesia. Berarti ini apa namanya? Nah, pohon beringin. Tulis dulu. Poinnya apa? Persatuan Indonesia. Apa contoh pengamalannya? Pengamalannya. Kalau di rumah misalkan contoh poin pertama ketuhanan yang Maha Esa yang tadi sudah ada yang menjawab sholat, mengaji. Nah, itu poin-poin pengamalannya. Silakan isi dulu. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya, kita menunjukkan barang-barang apa yang kalian belum tahu.
sih? Oh ini poin 2 yang ini ya? Itu poin 5 ya? Poin itu keadilan sosial bagi poin 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu Ibu Intan contohkan satunya contoh yang sudah dijelaskan di pembelajaran kelas 4 itu kita harus adil ya, tidak membeda-bedakan. Contohnya apabila ada teman kita yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Contohnya seperti itu. Atau berbagi makanan kepada teman. Nah, itu bisa jadi salah satu contohnya. Ya. Terus, nah, apabila kita juga bertemu dengan orang yang umurnya di atas kita itu kita harus saling apa? Nah, menghargai. Nah, itu contohnya. Silakan. Ayo, kelompok hijau. Udah belum? Yang mana? Bukan pengamalannya aja. Ayo. Sila Pancasila kedua itu banyak kok kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Contohnya kita itu sesama manusia harus saling apa? Gitu. Ayo. Apa? Apa? Iya, boleh. Jangan malu-malu. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Bebas. Lebih baik, lebih banyak atau lebih baik? Nah, akan sedikit Bu Intan jelaskan ya. Nah, di sini Bu Intan ini udah menempelkan lambang-lambang Pancasila yang dimana kalian harus mengetahui dulu ya apa arti dari lambang ini. Nah, bisa jadi untuk memasuki isian dari soal yang barusan Bu Intan kasih ya. Di sini tuh ada lambang ini yang pertama ini lambang apa? Nah, lambang bintang. Lambang bintang itu menyimbolkan ya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa ya. Nah, kepada siapa? Ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu melambangkan simbol. Nah, di sini juga ada sila Pancasila kedua yang dilambangkan dengan rantai. Apa arti dari rantai
gitu ya. Ibu kenapa kalau lambang Pancasila yang ketiga itu pohon beringin? Nah di sini juga kita akan sedikit menjelaskan lambang pohon beringin itu mencerminkan nilai persatuan, ya, di mana berbagai cabang dan rantingnya itu yang berkembang mengembangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh seperti pohon beringin itu ngarung puyuh, ya, ngarung puyuh. Ngarung puyuh aja gitu ya. Nah di situ mengembangkan berkembangnya menggambarkan keragaman masyarakat Indonesia. Berkumpul pada satu pohon ini orang-orang ini di sini gitu. Lanjut yang keempat itu apa? Simbol dari makna kepala banteng, ya. Kegiatan yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu pada sila poin keempat itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendaknya masing-masing. Yang tadi sudah Ibu kita jelaskan, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Maka dari itu sila Pancasila keempat itu dalam pembelajaran di kelas kita bisa saling musyawarah untuk mengerjakan sesuatu. Jangan seperti ini, dalam satu proyek ada 4 sampai 5 orang, yang satu itu bingung, saya mau gini. Kata yang keempat itu, jangan gitu, kita musyawarah bareng-bareng. Terus yang satu bingung aja mau, saya nggak akan ikut ke dalam musyawarah. Tidak boleh gitu, karena kita itu harus mencerminkan poin keempat dalam Pancasila, yaitu bermusyawarah. Lanjut. Di sini juga kita akan menjelaskan arti lambang dari Pancasila kelima, yaitu padi dan kapas. Di sini juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di dalam poin Pancasila yang kelima itu simbol padi dan kapas merupakan simbol dan pakan dan sandang yang menandakan bahwa negara ini harus seadil-adilnya. Negara ini harus mampu memberikan kemampuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pakan dan sandang dan pakan ini kita harus mendapatkan seadil-adilnya. Maka tadi penjelasan dari kita yang poin terakhir pada Pancasila itu kita harus mendapatkan keadilan dalam hal apapun, dalam segi apapun, termasuk pangan dan termasuk apa yang kita butuhkan. Nah, silakan terusan yang kita jelaskan itu bisa masuk ke dalam poin-poin yang kalian isi dalam LKPD tersebut. Silakan mau ada yang ditambahkan lebih banyak, lebih bagus jawaban yang kalian isi. Silakan. Ayo, udah beres? Nah, coba kita mau lihat dulu dari poin Pancasila lambang kedua. Siapa yang pegang? Kelompok siapa yang pegang? Oke, boleh silakan dijawab dulu apa saja pengamalan yang sudah kalian tulis dalam poin Pancasila kedua. Ayo. Tuh, yang baca. Nah, pengamalannya apa sih yang lain boleh dikenalkan ya untuk pembelajaran. Nah, boleh. Terus apa lagi? Nah, boleh. Oke, mencel. Nah, boleh. Terus? Terus apa lagi? Ya, oke. Nanti kita akan sedikit evaluasi bareng-bareng bersama Ibu ya. Jawaban-jawaban yang kalian jawab itu dapat poin berapa gitu. Silakan. Sekarang ini apa? Kegiatan yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo silakan Mumaira. Dijawab dulu. Apa saja pengamalannya?
Ya, boleh. Terus contohnya apa? Ya, terus ya, bagus. Kita gotong royong. Nah, itu termasuk dari poin Pancasila ketiga ya. Ayo, sekarang yang kelompok apa ini? Bagian apa? Poin berapa? Ya, poin 5. Ayo dibacakan. Keadilan sosial. Ya. Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan ya persamaan jawaban Ibu dan jawaban kalian. Apa saja contoh-contoh sikap dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kalian atau pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh dalam sila Pancasila yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan ya. Lambang dari sila yang pertama itu lambang bintang yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia itu harus beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Ibu akan puas kembali ya pembahasan yang tadi. Barangkali kalian tadi ada yang belum mendengarkan atau pasti berbicara tidak kedengaran. Nah, sekarang Ibu akan jelas lagi dalam sila Pancasila ini yang dilambangkan oleh bintang yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa itu kita sebagai warga negara Indonesia harus beriman dan bertakwa. Contoh beriman dan bertakwa itu ketika kita berada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah kita harus melaksanakan apa? Ibadah, beribadah. Yaitu apa contohnya satu? Ya, terus mengaji, terus apa lagi? Membantu orang tua atau berkomitmen kepada orang tua kemanapun kalian pergi. Ya, dan untuk laki-laki poin yang pertama itu harus sholat berjamaah. Ya. Lanjut, sila yang kedua yang digambarkan dengan yang dilambangkan oleh rantai itu, di mana itu kita harus saling menguatkan, ya. Kita harus saling menguatkan. Di sini ada contoh kalau di sekolah itu ketika kita ya mengamalkan nilai Pancasila itu contohnya kalau ada yang sakit harus bagaimana? Menjenguk. Ya, lanjut. Ada apa lagi apa? Contoh memberikan tadi ada yang jawab ya. Memberikan uang kepada siapa? Boleh fakir miskin. Lanjut yang ketiga. Sila yang ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin yang mana tadi sudah Intan jelaskan. Dalam satu pohon beringin itu terdapat warga Indonesia itu yang bersatu, ya, yang bersatu. Contohnya itu apa? Kalau misalkan contoh di dalam kelas kebersatuan kita itu harus bagaimana dan apa contohnya? Contoh kebersatuan di dalam kelas apa? Piket bersama. Terus apa lagi? Ya, belajar berkelompok, berdiskusi apabila ada suatu permasalahan, ya. Bukan berarti kita itu ketika ada masalah kita menghindarinya, tidak, tapi harus berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut, sila keempat itu dilambangkan oleh kepala banteng. Yang poinnya apa coba sila keempat? Poin sila keempat kerakyatan. Dalam permusyawaratan perwakilan kita harus tetap bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah, ya. Kita juga kemarin sudah melaksanakan ketika masuk ke kelas yang baru kita itu bermusyawarah untuk apa? Pemilihan apa? Ya, KM. Apa KM itu? Ya, terus pemilihan apa lagi? Nah, itu pemilihan KM itu contoh di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat pemilihan apa? Boleh pendapur yang kecilnya pemilihan apa? Contoh lingkungan kita. Apa? Pemilihan RT. Terus yang lagi? RW. Terus apa lagi? Lurah atau kepala desa.
di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kumpulkan dulu itu nilai LKPD-nya. Ayo. Dikumpulkan oleh kelompoknya aja. Dan kita akan ice breaking lagi ya, supaya kita tetap semangat. Bentar, jangan dulu sendiri. Sedikit dimakan ice breaking dulu. Ada sedikit ice breaking yang akan mengasah kemampuan kalian, ya, mengasah clue-nya adalah, dengerin, clue-nya adalah kata pertama, ya. Dalam kata kata pertama ya diambilnya. Contoh, Bu Intan kemarin ke Jakarta. Belum. Terus, mana? Bukan kata pertama, tapi huruf selanjutnya. Clue-nya huruf selanjutnya. Bu Intan sekarang ke Bandung. Besok Bu Intan kemana? Huruf selanjutnya. Lagi. Sekarang Bu Intan ke Bandung. Besok Bu Intan kemana? Huruf selanjutnya. Kita kasih contoh ya. Sesudah B apa? Masa sesudah B? Ayo fokus Eva, fokus. Bu Intan sekarang ke Garut. Besok Bu Intan kemana? Hah? Apa? Udah huruf G apa? Berarti cari kata yang dari huruf H gitu. Oke? Lagi ya. Bu Intan, clue-nya kan tadi udah ketahuan. Clue-nya huruf pertama, sekarang clue-nya huruf sebelumnya. Ya. Bu Intan kemarin pergi ke Amerika. Belum. Bu Intan, belum. Udah Bu Intan kasih bocoran jadinya. Kemarin Bu Intan pergi ke Cina. Ya. Besoknya lagi Bu Intan pergi ke mana? Bentar ya, kata sebelumnya. Kan Cina sebelum C apa? B. Ngerti nggak? Oke. Ini nggak fokus, kita fokus dulu ya. Kita fokus dulu. Lihat ke depan. Ketika Bu Intan menggeserkan, ya ikutin, terus ikutin. Terus ikuti kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Awas, kalau kamu ikut nanti terjadi. Oke, ngerti ya clue-nya ya? Nah, clue-nya adalah huruf selanjutnya. Oke, Bu Intan sekarang makan cireng. Besok Bu Intan makan sebelumnya selanjutnya. Betul, Bu Intan makan daging. Ngerti ya? Oke. Nanti kita akan mempelajari tentang kuku seperti itu. Berarti kita harus sekali lagi harus jawab ya. Kalaupun beda jawabannya nggak apa-apa, asal hurufnya sama. Oke. Bu Intan, clue-nya itu kata selanjutnya. Bu Intan kemarin membeli baju. Besok Bu Intan membeli
untuk menjalankan aktivitas-aktivitas esok hari dan seterusnya. Dan silakan cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu Intan tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Intan Pinastin sebagai guru kelas 5 SDN 3 Wanamekar yang sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Tak lupa saat ini kami ditemani juga oleh Ibu pengajar praktik Ibu Yeli Ratnawati. Kami saat ini akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Intan. Assalamualaikum Ibu. Oke Bu Intan, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Intan mengenai kegiatan observasi yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas? Alhamdulillah, walaupun mungkin ini bukan pertama kali bagi saya ya diobservasi, bahkan sebelum-sebelumnya juga saya sering diobservasi oleh kepala sekolah. Namun masih aja tetap ada rasa tegang gitu Ibu ya. Tapi alhamdulillah selanjutnya kemudian terus berjalannya pembelajaran observasi waktu sama Ibu Widayanti, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu. Oke, alhamdulillah ya. Memang ini bukan hal yang aneh gitu ya di saat guru melakukan di observasi itu akan ada rasa yang berbeda ya. Nah, untuk selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja Ibu? Baik. Dalam area pengembangan yang sudah saya laksanakan dan saya lakukan adalah pengetahuan dan sikap keterampilan mungkin ya. Pada pengetahuan sikap yang saya pelajari di observasi kemarin, saya mendefinisikan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jelas mungkin ya Ibu ya, kalau kita sebagai makhluk sosial pasti kita membutuhkan orang lain. Sedangkan yang di sikapnya, saya memastikan bahwa siswa mampu menerapkan bahwa kita itu makhluk sosial yang jelas membutuhkan orang lain, tidak luput dari setiap permasalahan, setiap kehidupan pasti kita juga membutuhkan orang lain. Sedangkan tahapan pembelajaran yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai evaluasi yang sudah saya laksanakan. Oke, jadi area pengembangannya itu adalah di bagian pengetahuan dan sikap ya Bu ya, seperti yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, untuk selanjutnya, menurut Bu Intan, apakah pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya mungkin sedikit sudah berhasil Bu ya. Namun memang masih ada sedikit kendala, tidak banyak mungkin semua pembelajaran yang kita sudah belajar juga sudah lazim dialami oleh rekan guru yang lainnya Ibu ya. Yaitu beberapa anak banyak juga yang kurang aktif dalam bertanya atau menjawab pertanyaan dari saya waktu observasi kemarin. Dalam kegiatan pembelajaran kadang juga ada yang masih mengobrol, sudah ditegaskan tidak boleh mengobrol atau tidak boleh ada yang berbicara, ketika saya menjelaskan juga tetap masih aja gitu ya. Mungkin itu kendala saya. Oke, memang betul ya Bu ya, memang apa yang Ibu Intan rasakan itu memang juga dirasakan oleh guru-guru yang lainnya tentunya ya. Lalu apakah tadi kan Ibu mengatakan tentang kendala-kendalanya di dalam kelas ya. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, bagaimana nih untuk kedepannya gitu kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini? Untuk mengatasi masalah itu mungkin saya akan pembagian kelompok
misalkan pada gaya belajar anak yang lain seperti visual gitu ya, auditori maupun kinestetik, sehingga anak-anak merasa nyaman ke depannya, tidak ada yang ngobrol atau tidak ada yang bercanda-bercanda gitu, mungkin itu. Oke, jadi ibu akan lebih berdiferensiasi ya Bu ya, lebih jadi anak nanti ada pemetaan, ada yang auditori, jadi ya ada yang visual gitu, dan yang lainnya. Baik Ibu, dari kegiatan pembelajaran kedepannya ya, memperhatikan gaya belajar anak. Nah, ini berarti rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran kedepannya dengan memperhatikan gaya belajar anak-anak sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa ya, sehingga lebih nyaman gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, nah kira-kira untuk kedepannya nih Ibu ya, apa yang akan Ibu laksanakan untuk perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi gitu? Mungkin secepatnya akan saya lakukan Ibu ya, karena ini berkaitan dengan kepentingan murid, kedepannya murid akan lebih aktif lagi, lebih nyaman dalam pembelajaran, mungkin itu saja. Oke, baik Bu Intan. Jadi tadi dari rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Intan lakukan, saya tunggu cerita-ceritanya ya Bu ya. Mudah-mudahan saja ada perbaikan ke arah yang lebih positif gitu ya Bu ya. Baik Bu Intan, untuk semoga perubahan atau perbaikan yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya ini bisa terlaksana dengan baik dan masalah-masalah yang Ibu dapatkan sebelumnya di dalam kelas itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk kedepannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu Intan sudah melaksanakan observasi ya, dari mulai praobservasi, observasi di dalam kelas, dan sekarang adalah percakapan pasca observasi. Mungkin itu saja Bu Intan yang ingin Ibu gali pada saat percakapan praobservasi ini, dan alhamdulillah sudah selesai mungkin ya Bu ya. Mungkin kita untuk kedepannya mudah-mudahan menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, itulah percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.